Kalau kamu bilang bisnis yang ramai terus modal miliaran, mikir lagi deh. Dan seringkali kamu nonton berita akhir-akhir ini, ekonomi lesu, Indonesia gelap, bisnis ini sekarang sulit berkembang, resesi. Jangan salah, di sini ada 13 bisnis, justru ini malah berkembang saat ini. Tapi ini nggak digembar-gemborkan. Success Before 30 dong, yang akan memberitahu apa saja bisnis yang semakin ramai di saat ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Oke, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, seperti janji saya tadi di awal, bahwa ada 13 jenis bisnis yang tetap akan rame, tapi mungkin Anda nggak kepikir. Dan mereka yang rame ini malah diem-diem, karena dengan saya bikin konten ini mereka nggak suka. Kenapa? Karena menciptakan persaingan. Tapi it's okay. Video berikut saya akan berikan edukasi kepada kalian bahwa percaya sama saya bahwa 13 jenis bisnis ini kayaknya juga nggak akan kebunuh oleh AI dan juga tidak akan mudah kena disrupsi. Jadi mungkin kalian juga bisa pertimbangkan. Saat ini mungkin kalian yang sedang kena PHK atau mungkin kalian yang saat ini bisnisnya lagi drop, nggak ada salahnya kalian mencoba 13 jenis bisnis ini, karena 13 jenis bisnis ini adalah lebih sustain atau lebih stabil. Mau ada resesi, nggak ada resesi, bisnis ini akan terus berkembang. Kita lihat, yang pertama adalah toko protein di depan gym. Saya rasa setiap gym kan sekarang mulai menjamur ya. Gen Z ini mulai sadar hidup sehat. Anda lihat kalau di tempat-tempat olahraga sudah banyak orang jalan pagi atau bahkan lari. Olahraga lari ini sekarang termasuk sebuah olahraga yang lebih populer. Saya lebih senang sih melihat bahwa bangsa kita lebih optimis, Gen Z kita lebih sehat. Mungkin edukasi-edukasi yang kena ginjal, kena gula darah, anak usia muda, maka membuat mereka lebih sadar. Terutama pasca COVID, sehingga mereka itu ada satu kehidupan baru yang lebih positif. Dan oleh sebab itu, toko protein di depan gym ini ternyata populer loh. Anda perhatikan ya, ada saja di tempat gym manapun itu ada toko protein yang menjual protein. Kita sekarang juga tahu bahwa orang Indonesia itu kebanyakan makan karbo, gorengan, tapi kekurangan protein, makanya badannya nggak bisa bagus. Nah, sekarang kita lihat kalau negara-negara maju, badan mereka bagus kan, karena mereka itu mengkonsumsi protein. Jadi protein itu nggak cuma dada ayam, telur, tapi juga di sini ada suplemen yang sangat baik, yang positif, yang ada whey-nya, itu bisa membuat badannya seseorang itu menjadi lebih bagus. Itu yang pertama ya. Saya rasa bisnis ini nggak akan mati, karena selama ada gym, toko ini akan tetap laku. Yang kedua adalah barbershop di tempat cuci mobil. Kita tahu target pasarnya adalah jasa potong rambut kepada orang yang sedang menunggu kendaraannya. Kadang-kadang tempat cuci mobil dia butuh waktu 15 menit. Kadang cuci rambut, potong rambut kan juga nggak sampai 15 menit. Resikonya sedang, karena traffic cuci mobil itu kan menentukan reputasi ya, dan modalnya juga tidak terlalu tinggi dan potensi keuntungan tinggi karena waktu yang sempurna untuk target pasar. Yang ketiga adalah tempat cuci mobil premium di depan mall. Ya, kenapa? Karena orang kalau nge-mall itu bawa mobil pasti dia menengah ke atas. Nah, kadang-kadang daripada dia parkir nganggur, lebih baik dia bayar parkir sama cuci mobil. Jadi modalnya sewa lahan premium memang agak gede. Investasi hidrolik, sistem, resikonya agak tinggi karena biaya operasional sangat tinggi, kecuali itu tempat Anda sendiri. Tapi potensi keuntungan sangat tinggi karena volume pelanggan dari mall itu gede. Dan kalau Anda jual jasa premium bernilai jutaan rupiah, entah itu mungkin di coating atau mungkin dipoles, ya saya rasa orang nge-mall 2 jam, entah nonton, entah makan. Dengan 2 jam itu kan dia nggak, apalagi dia nggak pakai supir. Kalau dia nggak pakai supir, dia nge-mall itu taruh aja mobil di situ, kan juga nggak ada waktu khusus. Daripada dia nunggu, mobilnya juga nganggur di mall, lebih baik dicucikan ya. Kunci sukses, lokasi strategis di arah mall. Dan yang keempat, toko mainan di depan rumah sakit anak. Saya rasa rumah sakit anak itu jamur ya di mana-mana, apalagi kan rumah sakit anak itu udah sangat jelas. Jadi rumah sakit bersalin plus rumah sakit anak. Ya, namanya anak itu kan pasti menjadi utama, karena kita tahu sebuah survei ekonomi mengatakan bahwa menjual nomor 1 itu adalah menjual perlengkapan wanita. Wanita itu butuh skincare, butuh baju, bla bla bla. Dan nomor 2 itu pasti anak, karena orang tua akan rela bayar berapapun demi kesehatan anak. Orang tua mana sih yang mau anaknya sakit? Nggak ada lah. Nah,
Toko mainan dan hadiah di depan mall itu termasuk potensi bisnis yang sangat baik dan nggak akan kena disrupsi. Resikonya rendah karena ada dorongan emosional. Kedua, potensi keuntungan tinggi. Margin keuntungan juga sangat bagus. Dan yang ketiga, modelnya kecil menengah. Konsep targa pasar menjual mainan dan hadiah sebagai penghibur atau buah tangan, ya kan? Apalagi kalau pengunjung mall itu dari luar kota, masa pulang orang Indonesia kan suka oleh-oleh, masa pulang nggak bawa oleh-oleh sih? Nah, jadi itu tempat yang sangat positif. Dan yang kelima adalah laundry, ya, satuan kiloan di daerah perkantoran atau hotel. Itu laundry itu biasanya orang kalau ngecek di hotel itu kan mahal, atau kantoran. Kalau perkantoran juga wajar sih, target pasarnya jasa cuci setrika, modalnya menengah, resikonya sedang, potensi keuntungan tinggi. Kunci sukses layanan antar jemput ke perkantoran. Kenapa? Karena kalau laundry di perkantoran atau di apartemen atau di hotel, itu biasanya orang cek, kalau saya laundry di hotel sekian. Apalagi dia long stay. Long stay itu mungkin tinggal lebih dari 1 minggu. Nah, laundry itu kan sangat memungkinkan karena dia hitung 1 kilo cuma 6.000, mending saya laundrykan deh. Apalagi jasa layan antar itu potensinya gede banget, itu nggak akan kena disrupsi, ya. Yang keenam yaitu pusat layanan dokumen di kantor pemerintahan. Misalkan modelnya kecil, bisa 1 mesin fotokopi, resikonya kebutuhan pelanggan lokasi ini hampir pasti ada dan konstan. Karena dokumen itu sekarang nggak semua email harus ada di print, ya. Jadi itu menurut saya tetap potensinya gede karena tetap harus ada bukti fisik kan. Potensi keuntungan sedang, margin kecil dan volume sangat tinggi. Kunci sukses lokasi yang menempel dengan kantor layanan publik atau kecepatan pelayanan, ya. Itu juga salah satu potensi usaha yang luar biasa. Yang ketujuh adalah Warmindo, warung Indomie modern di area kos atau mahasiswa. Saya punya seorang teman, ya. Dia punya K3 Mart. Mungkin Anda yang tahu ada K3 Mart itu kan sekarang layanan mie Korea, ya, mie instan baru. Itu juga sesuatu yang bisnis yang bagus, ya, menurut saya. Nah, itu juga franchise-nya berkembang di banyak kota. Dan sekarang kita juga lihat Warmindo modern. Konsep target pasarnya jelas, yaitu Anda lihat ini. Dia itu bisa sampai potensi dapat 30 juta per bulan loh. Marketnya jelas, menyenangkan, tempat nongkrong. Kemudian modalnya kecil, bisa dimulai dengan konsep warung tenda. Resikonya rendah, permintaan murah, tempat nongkrong mahasiswa nggak pernah mati. Jadi saya yakin Warmindo ini termasuk sebuah potensi bisnis yang cukup bagus, ya. Yang 8, kantin prasmanan atau warteg modern di kawasan industri. Kita tahu kawasan industri itu kan karyawan banyak. Pas jam makan siang, mereka pasti cari kantin prasmanan. Nah, ini mulai usaha kecil menengah atau misalkan di mall itu kantin karyawan. Rendah, target pasarnya besar, membutuhkan layanan ini setiap hari kerja. Tinggi, perputaran uang sangat cepat dan volume pelanggan luar biasa. Karena mereka kalau dihitung-hitung bawa makanan bekal dari rumah juga sampai makan di situ kan dihitung-hitung harganya sama. Jadi mending mereka pesan aja di kantin prasmanan, ya kan, lebih praktis. Ke-9, toko kado atau jasa bungkus cepat di gedung pernikahan. Misalkan kalau ada wedding, ya, wedding itu kan tidak ada matinya, ya. Karena mau sekrisis apapun orang tetap kawin gitu loh, ya kan. Nah, tapi jasa kado, jasa bungkus cepat gitu loh. Dan ini menjadi penyelamat bagi tamu undangan yang lupa membeli kado. Atau biasanya artinya cuma ngasih angpau lah atau amplop pernikahan, tapi ada yang bawa kado. Modalnya kecil, bisa dimulai dari stok kado amanah. Risikonya sedang, pendapatan tidak menentu, sangat bergantung. Apalagi orang yang ulang tahun kan kita nih bingung ya mau ngasih apa gitu. Nah, di sini tuh sesuatu yang sangat bagus. Potensi keuntungan sedang. Ini juga nggak akan ada matinya. Ke-10, kios sarapan pagi Grab and Go di dekat stasiun dan terminal. Kadang ini bisa kecil, kadang-kadang orang terminal itu kan kadang orang transit, ya, atau orang di situ makan, supir juga mau butuh makan pagi. Nah, risikonya rendah, investasi sangat minim. Ya, risiko hanya makanan tidak habis aja. Tapi tetap permintaan ada. Potensi keuntungan sedang, keuntungan didapat dari kuantitas penjualan di jam-jam yang sibuk. Kunci suksesnya kecepatan transaksi, sediakan uang kembalian, atau sekarang pakai QRIS, ya, itu hasilnya luar biasa sekali. Dan yang ke-11 adalah jasa penitipan hewan. Sekarang ini lagi naik daun, dokter hewan, atau toko tempat penitipan hewan seperti cat shop, ya, atau dog shop, atau pet shop. Itu
lokasinya harus pas. Biasanya dekat akses luar kota. Jadi contoh orang mau keluar kota, mau naik tol, kamu bikin toko di situ. Itu jasa penitipan per hari berapa kek, biasanya luar kota. Nah akhirnya hewan-hewan yang peliharaan kalian, entah kucing, burung, atau anjing atau apa, itu kalian bisa titipkan di sana. Itu ada marketnya. Saya rasa kenapa hewan juga lagi naik daun setelah COVID. Banyak orang itu sekarang kalau orang tua kesepian, anaknya udah gede, dia pelihara hewan. Atau mungkin pasangan yang child free, atau anaknya udah mulai gede, jamnya sekolah, dia pelihara hewan. Jadi hewan itu termasuk sekarang lagi naik daun. Kalau di kota-kota maju seperti di Korea, di Jepang, negara-negara maju, bahkan saya pernah waktu kemarin di Korea, di Myeongdong, itu ada loh minum kopi bayar 30.000 bisa main sama kucing 1 jam, lucu kan. Jadi orang itu beli kopi main sama kucing, nah, lucu kan. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, itu memang lagi naik daun ya. Jadi itu bisa dipertimbangkan bisnis. Yang ke-12, toko frozen food. Sekarang kita tahu era kecepatan teknologi, era modern, banyak orang itu maunya praktis. Makanannya enak, frozen, tinggal panaskan melalui oven atau dipanaskan, udah jadi gitu. Jadi modalnya kecil, terus resikonya juga rendah karena produk tahan lama kan, frozen kan. Kemudian potensi keuntungannya sedang, dan kunci suksesnya kelengkapan, terutama bumbu jadi yang jarang ada di warung. Jadi orang kadang masak sendiri pakai frozen food di komplek perumahan, itu juga bisa menjadi solusi. Dan yang terakhir ke-13, sengaja saya buat 13 nomor karena orang selalu berpikir 13 itu angka sial, enggak juga. Justru angka sial ini bisa jadikan berkah bagi kamu gitu loh. Warung kopi pit stop di jalur sepeda. Jadi kita tahu kalau sekarang orang pagi sepedaan itu, mereka itu kadang-kadang cari warung kopi gitu. Warung kopi yang lebih murah, enggak kelas Starbucks lah. Nah, konsep target pasar menjadi tempat istirahat dan kumpul, nongkrong atau kopdar, makanya disebut kopi darat. Resikonya rendah, investasi minim, resiko adalah lokasi yang ternyata tidak ramai dilatih pesepeda, atau pit stopnya, tempat pemberhentiannya. Setelah ngopi selesai, lagi, langsung sepedaan lagi. Modalnya kecil, bisa dimulai dengan sangat sederhana. Potensi keuntungan sedang. Nah, inilah lokasi harus tepat 100% di area populer dan menyediakan tempat sepeda yang aman. Semoga 13 ini bisa mendatangkan ide bisnis bagi kalian, dan kalian juga harus tahu bahwa ini bisnis yang tidak akan kena disrupsi, kecuali memang orang sudah nggak mau sepedaan lagi, orang nggak mau punya anak lagi, rumah sakit anak nggak laku, ya sepertinya kok enggak gitu, atau orang nggak mau makan Indomie lagi, itu kan nggak mungkin. So ini adalah berdasarkan research, dan saya yakin kalau 13 ide ini kamu terapkan, mau berita senegatif apapun, berita jelek apapun, resesi apapun, bisnis kamu tetap autopilot dan run dengan baik. Oke, demikian sahabat entrepreneur. Semoga video ini mencerahkan Anda, dan Success Before 30 always menebarkan optimisme. Jangan lupa share supaya teman-teman kalian punya semangat, nggak cuma lihat berita negatif doang. Jangan lupa selalu salam hebat luar biasa.